Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada yang kenal saya? Belum Pak? Belum, Pak. Iya Pak. Baik, nama saya Sadam Husain, biasa dipanggil Bapak Adam. Iya ada. Baik, pada baik, sebelumnya ada yang tahu tentang materi konflik sosial? Oh, belum, Pak. Belum Pak. Maaf, ini tolong bisa dimatikan tidak? Oh iya Pak. Sudah Pak. Baik. Untuk materinya saya kirim ke grup ya. Iya baik Pak. Oke. Oke. Sebentar ya. Baik, sebentar ya. Baik, di sini materi tentang konflik sosial. Di sini ada kehidupan sosial masyarakat itu bersifat dinamis. Konflik itu memiliki perbedaan. Mungkin kalian udah pada tahu ya konflik kayak gimana kan? Misalkan di jalan nih kalian jatuh ditabrak orang nih, kalian marah atau tidak? Marah Pak. Marah kan? Iya. Nah, misalkan orang tersebut minta maaf, terus kamu bakal maafkan apa tidak? Maafkan. Maafkan, Pak. Maafkan. Maafkan. Maaf. Oke, Digantung Pak, tergantung ya. tanggung jawab dulu. Baik, di sini terkadang ada tidak disikapi secara bijak, maaf ya, ini agak tingkong. Yang nggak apa-apa. Maksudnya tidak disikapi secara bijak itu, misalnya kamu nih jadi korban nih, kamu nih marah terus nih tanpa terkendali gitu. Di sini ada faktor penyebab konflik. Di sini bisa dibacakan ya. Iya saya Pak. Nama kamu siapa? Adil Pak. Fadil. Baik. Yang mana ya Pak? Faktor penyebab konflik. Saya bacakan ya Pak. Ya. Konflik pribadi umumnya terjadi pada tingkat antar individu yang memiliki perbedaan kepentingan. Sementara itu konflik sosial dapat terjadi pada tingkat lebih tinggi dan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi banyak orang. Dampak konflik sosial tersebut menjadi masalah bersama yang harus diselesaikan bersama dalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial memuat pengertian dan penyebab konflik sosial sebagai berikut. Baik, di sini ada pasal 1 ayat 1. Di sini bisa dibacakan nama Faisal Pak. Faisal. Baik, silakan. Sebentar Pak ya. Baik, saya coba dulu Pak. Pasal 1 ayat 1 konflik sosial. Yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan terdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan sinergi sosial sehingga mengganggu kestabilan sosial dan menghambat pembangunan nasional. Baik Pak. Baik, jadi untuk pasal ayat 1-nya sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah Pak. Sudah Pak. Untuk pasal 5-nya bisa dibacakan? Pasal 5 ya Pak. Iya Pak. Di pasal 5 ada yang pertama permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya. Yang kedua ada perseteruan antar umat beragama dan atau antar umat beragama, antar suku dan antar etnis. Yang ketiga ada sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota dan provinsi. Yang keempat ada sengketa sumber daya alam antar masyarakat.
dan antar masyarakat dengan pelaku usaha. Yang kelima ada distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Sudah Pak? Sudah ya. Baik, di sini selanjutnya ada gambar ya. Saya sudah memfotokan, masukin ke PPT. Di sini ada dasar klasifikasi berbagai macam-macam. Ada dampak, menampilkan pihak yang berkonflik, durasi, skala, konteks, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, di sini ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal kayak gimana sih? Kalian tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Baik, untuk konflik vertikal itu ini semacam perebutan politik nih. Kayak bulan kemarin nih presiden kan pada mau berebutan jadi presiden nih. Itu konfliknya secara horizontal apa vertikal? Horizontal Pak. Salah, vertikal. Iya. Belajar lagi. Untuk horizontal ini tuh ada semacam agama sama ras. Kalau zaman sekarang kan pasti kayak di luar negeri nih, kebanyakan nih Islam tuh dianggap teroris. Nah, terus kalau ras tuh semacam ada orang hitam banget nih, kayak orang, maaf ya, kayak orang Papua atau gimana ya, kayak diledekin gitu ya. Iya, kayak di maki-maki apa gimana ya kan. Ini maaf aja ya, makanya ini ya. Iya Pak. Pokoknya jangan sampai kalian Rasis ya, Pak? iya, jangan sampai rasis. Iya Pak. Iya. Kita itu sesama manusia, walaupun rasnya berbeda, cuman masih tetap manusia. Iya Pak. Nah, baik, di sini ada dampak konflik dan kekerasan. Menurut Lewis Poser tahun 1998, konflik tidak selalu menimbulkan dampak negatif, namun dapat memberikan dampak positif konflik sosial dalam masyarakat sebagai berikut. Di sini yang pertama yaitu meningkatkan persatuan antara anggota kelompok dan menghadapi musuh bersama. Yang kedua, mendorong pembentukan nilai dan norma baru dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mendorong perubahan dan dinamika sosial di arah baru yang lebih terbuka dan demokrasi. Sebagai orang negara yang baik dan pemuda dan menjunjung tinggi nilai Pancasila, kalian hendaknya mampu menyikapi konflik sosial secara bijak. Sikap kritis dalam menyikapi konflik sosial yang kalian bangun sejak dini dapat meningkatkan ketahanan serta persatuan bangsa di tengah tantangan harus modernisasi dan globalisasi. Kayaknya ini pada bosen ya. Iya Pak. Iya Pak. Ngantuk Pak. Ngantuk Pak. Oh, ngantuk ya. Ini baik, kita mulai speaking dulu ya. Ini memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ini kalian, Bapak pengen tahu nih kalian stres apa enggak nih? Nih baik, saya mulai ya. Iya Pak. Ini kalian tebak nih. Ini saya ngomong apa? Satu huruf ya. D Pak. M. A. Salah. Oke. Oh, saya kurang fokus Pak. Oh, kurang fokus. Iya. Baik, gak apa-apa. Baik. Di sini ada gambar jenis konflik. Di sini itu ada konflik dalam diri sendiri, konflik antar individu, antar kelompok, dan konflik internasional. Kalau internasional kayak gimana sih? Semacam kayak tahun ini nih banyak berita ya, kayak tentang teroris, kayak penjajahan Palestina lah misalnya. Nah, di sini ada penanganan konflik untuk menciptakan kedamaian. Di sini ada konflik senantiasa dalam kehidupan sosial masyarakatnya hendaknya siap menghadapi berbagai
konflik sosial dengan cara yang tepat. Ini ada contohnya gambarnya ya, kalian bisa lihat. Kalau misalkan masih kurang paham, tolong nanti di rumah bisa dibaca ulang ya. Iya Pak, siap. Ya, baik. Oh iya, saya lupa. Di sini sekretaris siapa? Saya Pak. Oh. Fahmi Pak. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Pak satu orang. Ricky. Oke, baik. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya udah cukup Pak. Sudah cukup ya? Cukup Pak. Baik. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, kayaknya kita doa dulu. Kelas sambil Pak. Saya Pak. Baik. Silakan. Doa dimulai. Amin. Selesai. Baik. Baik. Terima kasih. Misalkan saya ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Ya, Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.